Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tangan kasih Tuhan tetap menyertai, menopang setiap kita. Dan kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Awas Dosa Mengintai, yang dikutip dari kitab Kejadian, dari pasal yang keempat, dari ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Kita perhatikan firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekaliannya. Demikianlah firman-Nya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Puji Tuhan, saudara. Ini kisah di mana ketika Kain, saudara, sebelum dia membunuh adiknya Habel, dia terlebih dahulu mempersembahkan korban kepada Allah, atau membuat suatu mezbah ataupun mengadakan suatu ibadah kepada Tuhan. Dan adiknya Habel juga akhirnya pun mengikutinya. Akan tetapi kalau kita memperhatikan bahwasanya korban persembahan daripada Habel diindahkan Tuhan, tetapi sebaliknya korban persembahan daripada Kain itu tidak diindahkan Tuhan. Ketika hasrat daripada kita tidak terpenuhi ataupun terkabul seperti hasrat keinginan daripada Kain, maka hatinya dikatakan itu menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Ada kejengkelan, rasa cemburu, hatinya galau. Saudara, apalagi melihat orang lain mungkin lebih diberkati, lebih maju dari dirinya, maka suatu kecemburuan itu terjadi di dalam hatinya. Nah, inilah yang dialami oleh Kain ketika persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan adiknya Habel itu diindahkan. Nah, kalau kita memperhatikan dimulai dari ayatnya yang ketiga, kita naik kepada ayat 3 terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, kita tahu bahwasanya Kain menjadi seorang petani, lalu hasil daripada tanah itu, saudara, hasil dari apa yang diusahakan, yang dikerjakannya, lalu dipersembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan, katanya. Lalu dalam ayatnya yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Demikian juga dengan Habel. Habel seorang peternak, seorang gembala, ya, yang menggembalakan kambing domba. Lalu dari kambing dombanya juga dia persembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan. Sama-sama memberikan persembahan atau korban persembahan kepada Allah. Kalau Kain itu dari hasil tanahnya, hasil usaha tanahnya, sedangkan Habel itu dari ternaknya, dari kambing dombanya. Ya, tetapi perbedaannya itu dalam ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya ketika hasrat kita itu tidak terpenuhi, tidak terkabulkan, ya, maka seringkali timbul seperti Kain, panas hati, muka muram, ya, jengkel, hati juga bisa galau, apalagi melihat orang lain lebih diberkati daripada diri kita, orang lain lebih maju dari diri kita, orang lain diterima persembahannya, sementara kita tidak diindahkan oleh Tuhan persembahan kita, korban yang kita bawa. Ya, saudara, sehingga hati daripada Kain itu jengkel. Mungkin hal yang sama juga pernah kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain,
Orang lain mungkin lebih maju, orang lain mungkin sepertinya lebih diberkati, orang lain mungkin sepertinya bisa diterima, baik diterima Tuhan, diterima orang banyak, sementara kita tidak. Iya, saudara, sehingga timbul suatu kejengkelan, panas hati, muka muram, kita kehilangan sukacita, hilang damai sejahtera. Kita tidak menyelidiki diri kita tidak mengoreksi diri kita. Kenapa demikian? Ya, kenapa Tuhan tidak menerima korban persembahannya? Kain tidak menyelidikinya, justru hatinya panas dan mukanya muram. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam ayatnya yang ke-6, Tuhan masih menegur daripada Kain. Dan Tuhan berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lalu dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi sebaliknya, jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip dan ada di depan pintu. Saudara perhatikan bahwasanya dosa itu atau setan itu selalu berusaha dan selalu setiap waktu mengintip kita, memperhatikan kita, mengawasi kita. Kapan kita lengah, dia akan masuk. Ya, kapan kita tidak berjaga-jaga, dia akan mempengaruhi. Nah, kepada Kain juga Tuhan sudah memperingatkan bahwasanya kalau hatimu berbuat baik, engkau akan bersukacita. Tetapi kalau hatimu tidak berbuat baik, hatimu tidak baik, engkau tidak akan bersukacita. Kalau di hati kita ada panas, ada kejengkelan, ada godok, ya saudara, ya bahkan mungkin kita kehilangan sukacita oleh karena keinginan atau hasrat kita tidak terpenuhi, tidak terkabulkan. Ya, namun Tuhan memperingatkan seperti Kain, dosa sudah mengintip dan engkau harus berkuasa atas. Ya. Hal yang perlu kita pahami bahwasanya dosa atau setan itu selalu mengintip, selalu mengintai kita. Dimanapun saudara berada, dosa selalu mengintai. Setan itu selalu mengintai. Ketika Yesus dicobai setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, lalu roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Maka Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Setelah pencobaan itu selesai, Yesus menang. Akan tetapi saudara, iblis itu menunggu waktu yang paling tepat. Kapan lagi dia akan berusaha untuk mempengaruhi dan menjatuhkan. Dengan kata lain, dosa itu, setan itu akan selalu mengintai kita. Kapan kita lengah, dia akan masuk. Kapan kita lalai, dia akan mempengaruhi. Dalam Injil Lukas, dalam pasalnya yang keempat, dalam ayat 13 saya bacakan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, setelah iblis mencobai Yesus sebanyak 3 kali dan Yesus menang, tetapi iblis menunggu kapan waktu yang paling tepat. Ya, maka dia nantikan saat-saat Yesus lengah dan selalu. Kalau kepada Yesus pun diperlakukan, apalagi kepada saya dan saudara. Untuk itu Tuhan mengingatkan Kain, engkau harus berkuasa atas setan itu. Dosa itu selalu mengintip, selalu mengintai kita, saudara, dimanapun, kapanpun. Kapan kita lengah, dia akan selalu berusaha untuk menggagalkan kita. Dia akan selalu berusaha untuk menyeret, mempengaruhi kita. Untuk itu berkuasalah atasnya. Kita harus berkuasa atas dosa. Kita harus berkuasa atas setan. Kita harus berkemenangan. Jika demikian, bagaimana caranya supaya kita berkuasa atas dosa? Bagaimana caranya supaya kita berkemenangan atasnya? Rasul Petrus dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 dari ayatnya yang ke-6, 7, 8 sampai kepada ayat 9. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama, dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan,
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa kita tidak mampu sehingga kita mengandalkan Tuhan. Merasa kita tidak kuat, saudara, sehingga kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan memberikan kemampuan, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita menang atas dosa, atas setan itu adalah yang pertama-tama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu hal yang kedua dalam ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Setelah kita merendahkan diri, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita memiliki tanda penyerahan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita takut, khawatir, cemas. Tetapi serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Jangan kita menghadapinya dengan kekuatan kita. Jangan kita menyelesaikan masalah persoalan dengan cara kita. Tetapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengerjakannya dengan baik dan sempurna. Supaya semua bisa diselesaikan sesuai seturut dengan rencana Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan. Dalam ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sadar dan berjaga-jagalah. Jangan kita larut, jangan kita mabuk dengan dunia ini. Saudara, jangan sampai kita, saudara, terkontaminasi dengan dunia ini. Jangan sampai kita dibawa arus dunia ini. Karena itu diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus betul-betul tetap sadar dalam keadaan sadar. Kita punya musuh, ya, kita punya lawan, ada selalu serangan, dan setiap waktu iblis, setan ataupun dosa itu mengintai hidup kita. Harus kita sadari, jangan sampai kita lengah dan tetap kita berjaga-jaga. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga tubuh kita, perkataan kita juga perlu kita jaga. Bahkan pergaulan kita harus kita jaga, saudara. Jangan sampai kita terseret oleh pergaulan-pergaulan bebas yang menyeret, menjatuhkan kita ke dalam dosa. Lalu hal yang keempat yang harus kita lakukan dalam ayatnya yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hal yang keempat yang harus kita lakukan itu adalah lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk kita berkemenangan. Jadi sekalipun mungkin dosa, setan itu selalu mengintai kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Untuk itu 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama tadi, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran, rasa takut dan rasa cemas kita kepadanya. Sebab dia yang menjaga, memelihara kita. Baru yang ketiga, sadar dan tetap berjaga-jaga. Jangan lengah, saudara. Jangan merasa bisa, jangan merasa kuat. Lalu yang keempat, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menang atas segala kuasa dosa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.